Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah rangkaian listrik yang berjudul Rangkaian Subtraktor dan AC-DC Converter. Pada kelompok 3 terdapat 3 anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Tio Bima Pratama dengan NPM 2110, 6311, 60023, lalu ada saya sendiri yaitu Regita Aulia Safitri dengan NPM 2110, 6311, 60018, dan ada Akbar Rizky Priyadi dengan NPM 2110, 6311, 6002. Pada pembahasan kali ini terdapat beberapa topik. Yang pertama ada membahas op-amp, lalu yang kedua ada tentang rangkaian subtraktor, dilanjut dengan rangkaian AC/DC converter, lalu ada rangkaian RLC, lalu ada desain rangkaian, dan yang terakhir ada percobaan serta simulasinya. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai op-amp atau operational amplifier. Op-amp ini merupakan komponen elektronika yang sangat populer, di mana sering diaplikasikan pada rangkaian yang ada di dalam rangkaian listrik, seperti komparator, penguat inverting, penguat non-inverting, integrator, diferensiator, filter, dan juga osilator. Op-amp adalah salah satu komponen elektronika yang terdiri dari resistor, dioda, dan transistor yang membentuk sebuah IC atau integrated circuit linear. Prinsip kerja dari op-amp adalah differential amplifier yang mana menguatkan beda tegangan di antara kedua kaki masukan. Di mana pada rangkaian op-amp ini bisa dilambangkan seperti gambar sebelumnya. Dapat dilihat bahwasannya terdapat dua inputan, yaitu input inverting dan non-inverting. Pada gambar tersebut pula terdapat dua sumber masukan sebagai sumber daya dari op-amp, yaitu tegangan positif atau dengan lambang plus VCC dan tegangan negatif atau min VII. Dan ada satu output. Simbol dari rangkaian op-amp ini merupakan parameter umum dari sebuah rangkaian op-amp. Di mana untuk memahami sistem kerja op-amp, maka terdapat beberapa sifat-sifat op-amp yang perlu diketahui. Salah satunya adalah perbedaan tegangan input atau VDM yang sama dengan 0, lalu ada arus input op-amp atau IA sama dengan 0, dan lain-lainnya. Penguat op-amp ini merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk memperkuat sinyal arus arah atau DC maupun arus bolak-balik atau AC. Rangkaian subtraktor. Berikut adalah gambar dari rangkaian subtraktor. Next. Rangkaian subtraktor atau pengurang adalah rangkaian yang berasal dari rangkaian inverting dengan memanfaatkan masukan non-inverting, sehingga persamaannya menjadi sedikit ada perubahan. Rangkaian subtraktor ini berfungsi untuk memberikan selisih dari dua tegangan yang dimasukkan pada input yang nantinya akan dikeluarkan melalui output. Rangkaian op-amp ini juga dapat memperkuat hasil selisih pada tegangan keluaran, tergantung dari perbandingan resistor-resistor yang digunakan pada rangkaian ini. Oleh karena itu, rangkaian subtraktor ini disebut juga sebagai penguat diferensial atau PD. Rangkaian subtraktor sendiri disebut penguat diferensial karena menggunakan inverting dan non-inverting untuk menghasilkan output. Merupakan perbedaan antara dua tegangan input V1 dan V2. Memungkinkan satu sinyalnya dikurangi dari yang lain. Lebih banyak masukan dapat ditambahkan untuk dikurangi jika diperlukan. Subtraktor amplifier menghasilkan tegangan output yang dapat dihitung dengan persamaan Vout sama dengan RF dibagi RI dikali V2 dikurang V1.
Rangkaian ACDC converter. Berikut gambar rangkaian dari ACDC converter atau alternatif alternatif current atau direct current. Berdasarkan definisi, AC-DC converter adalah satu daya yang merubah tegangan AC bolak-balik ke tegangan DC atau searah. Jadi konverter AC ke DC memiliki variasi bentuk yang sangat banyak. Ada yang menggunakan trafo 60 Hz atau standarnya, ada yang menggunakan resistor bootstrap, dan yang paling canggih tentu konverter AC-DC switching. Eh, Konverter AC-DC bekerja dengan beberapa tahap. Pertama ada reactification atau penyeara tegangan. Yang kedua ada filtering, menghaluskan tegangan agar sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga ada regulating, yaitu mengatur tegangan agar sesuai spekulasi. Rangkaian AC/DC rangkaian AC/DC converter atau op-amp ini sebenarnya merupakan sebuah rangkaian presisi health wave atau yang ditambahkan kapasitor diparalelkan dengan resistor feedback. Precision half wave resistor sendiri memiliki fungsi untuk mencegah gelombang tegangan untuk berbalik ke nilai negatif atau positif tergantung dengan posisi dioda yang diinginkan. Ya, yang selanjutnya rangkaian RLC dengan menggunakan resistor dan kapasitor dan induktor dengan paralel. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor atau bisa disebut dengan RLC. Rangkaian RLC dihubungkan secara seri atau paralel. Kenapa rangkaian ini disebut RLC? Karena nama ini menjadi simbol listrik biasa untuk ketahanan, induktansi, ketahanan, dan kapasitansi masing-masing. Rangkaian ini membentuk osilator harmonik dan akan beresonansi hanya dalam cara yang sama dengan sebagai rangkaian LC atau lilitan kapasitor. Perbedaan dari rangkaian ini terlihat dari resistor, yang dimana setiap osilasi disebabkan di sirkuit akan mati dari waktu ke waktu jika tidak terus berjalan dengan sumber. Ini efek dari resistor yang disebut redaman. Resistensi dari beberapa resistor tidak dapat dihindari di sirkuit nyata. Bahkan jika resistor tidak secara khusus dimasukkan sebagai komponen, sebuah sirkuit LC murni ada suatu ideal yang benar-benar hanya ada dalam teori. Next. Selanjutnya ada desain rangkaian dari project rangkaian subtraktor dan AC/DC converter. Nah, ini adalah sebuah rangkaian AC/DC converter dan subtraktor. Pada rangkaian ini kita membutuhkan 7 resistor dan 1 kapasitor, kemudian ada 2 dioda, kemudian sumber tegangan AC dan op-amp LM741, kemudian multimeter dan untuk membentuk sinyal yaitu oscilloscope. Selanjutnya yaitu percobaan. Nah, pada percobaan pertama di sini ada rangkaian yang sebelumnya kita hanya memasukkan nilai V1 dan V2. V1-nya yaitu 4 VRMS dan V2-nya yaitu 1 VRMS. Dan ini adalah hasil dari sinyal dan multimeter. Untuk percobaan yang kedua, sama seperti sebelumnya, rangkaiannya kita hanya membedakan pada nilai V1 dan V2-nya saja. Pada V1 kita masukkan nilai 6 VRMS dan pada V2 kita masukkan 5 VRMS. Berikut sinyal dan multimeter pada kedua rangkaian. Dan untuk percobaan yang ketiga, kita memasukkan V1-nya itu 3 VRMS dan V2-nya itu 1,5 VRMS. Untuk hasil percobaannya seperti ini, sinyal dan multimeternya.
Dan untuk video simulasi percobaan akan ditaruh di akhir video presentasi ini. Oke, di sini terdapat sebuah rangkaian subtraktor dan rangkaian AC/DC converter. Untuk op-amp yang pertama atau U1 ini adalah rangkaian subtraktor dan U yang kedua ini atau op-amp yang kedua ini adalah rangkaian AC/DC converter. Di sini kita melakukan 3 percobaan. Pada percobaan pertama, kita mengubah V1-nya yaitu 4 volt, yang V2-nya 1. Nah, di sini kita akan run. Ini kita akan lihat hasilnya pada rangkaian subtraktor dan multimeter pada rangkaian AC/DC. Nah, pada multimeter yang pertama ini dapat kita lihat hasilnya itu 2,999 volt AC dan pada multimeter yang kedua 2,969 volt DC. Nah, berikut bentuk gelombang sinyalnya. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua, nilai pada V1-nya diberi nilai 6 volt. Kemudian nilai pada V2-nya diberi 5 volt. Nah, kita run lagi. Pada multimeter yang pertama atau multimeter pada rangkaian subtraktor mendapatkan nilai 999,076 mV AC. Dan pada multimeter yang kedua atau multimeter pada rangkaian AC/DC converter mendapatkan nilai 987,367 mV DC. Nah, berikut bentuk gelombang sinyalnya. Selanjutnya, percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga ini nilai V1-nya yaitu 3. Dan untuk nilai V2-nya yaitu 1,5 atau 1,5. Nah, jika dijalankan, pada multimeter yang pertama atau multimeter pada rangkaian subtraktor mendapatkan nilai 1,499 volt AC dan untuk multimeter yang kedua atau multimeter pada rangkaian AC/DC converter itu mendapatkan nilai 1,484 volt DC. Berikut gelombang sinyalnya. Seperti itu bentuk rangkaian subtraktor dan AC/DC converter. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.